kami naikkan syukur padamu, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di hari Sabat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Setiap kita pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Apakah kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami atau istri, bahkan sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Meski demikian, sebagai satu bagian di dalam keluarga, maka kita memaafkan dan memberikan kesempatan untuk bertobat dan berubah kepada bagian keluarga setiap kita yang melakukan kesalahan. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kepada kita pengampunan, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa dipercaya ambil bagian pelayanan dalam rancangan yang Tuhan buat dan Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang yang lemah ini. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melihat proses yang Tuhan lakukan untuk pemulihan daripada Rasul Petrus. Yang pertama, Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sebenarnya Tuhan tahu segala sesuatu, termasuk bahwa Petrus mengasihi akan Tuhan Yesus. Dan hal ini pun juga diyakini oleh Petrus kalau kita melihat dalam teks ayat yang ke-17. Meski demikian, pertanyaan ini diulang sampai 3 kali. Mengapa? Apakah jawabannya salah? Bukan. Pernyataan Petrus inilah dianggap sesuatu yang penting bagi Tuhan dan secara khusus bagi Petrus secara pribadi, agar dia menjadi teringat seumur hidupnya tentang pernyataannya bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus dan disaksikan oleh murid-murid yang lainnya. Sebagai pelayan Tuhan, maka kasih adalah menjadi dasar seseorang untuk ambil bagian di dalam melayani. Karena mengasihi Tuhan berarti Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan kasihi, maka setiap kita pun
juga mengasihinya. Yang kedua, mari kita akan melihat bersama-sama bahwa Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang kita bisa lakukan. Kita akan melihat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan sebagian dari ayat yang ke-13. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam teks ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, meski Tuhan memberikan satu pertanyaan berkaitan dengan kasih Petrus kepada Tuhan, dan Tuhan menawarkan kasih agape, tetapi di ayat yang ke-15 Petrus memberi jawab, kasih yang ia bisa berikan kepada Tuhan adalah kasih filia, kasih persaudaraan. Demikian juga di ayat yang ke-16, Petrus menjawab hal yang sama. Dan kemudian baru di ayat yang ke-17, Tuhan bertanya yang ketiga kali. Tuhan tidak lagi bertanya dengan menggunakan kasih agape, tetapi kasih yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah kasih filia. Dan seperti jawaban Petrus yang semula, kasih filia yang ia bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Dan lewat kemampuan yang dimiliki oleh Rasul Petrus ini, kemudian Tuhan mengutus Petrus agar dia mengembalakan kawanan domba Tuhan. Sekarang kita akan melihat yang terakhir, yaitu yang ketiga. Petrus diutus oleh Tuhan. Kasih kepada Kristus mempunyai konsekuensi. Ketika kita mengasihi Kristus, maka tidak hanya sekedar kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan saja, tetapi juga ada tanggung jawab, ada tugas yang Tuhan beri kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Petrus diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Dia diutus oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan yang dilandasi dengan kasih kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara Tuhan menolong Petrus mengembalikan panggilannya yang mula-mula, dan Petrus berhasil di dalamnya.
Menggembalakan dalam teks yang kita baca memiliki arti yang sangat dalam. Secara harafiah, maka gembalakanlah itu memiliki arti berilah makan, rawatlah, peliharalah domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Rasul Petrus tanpa terkecuali. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan memerintahkan gembalakanlah, maka sifatnya adalah menyeluruh dan lengkap. Jasmani, rohani, psikologi, sosial, dan masih banyak hal yang lainnya, sehingga kemudian menjadi kawanan domba yang dewasa dan pada akhirnya akan menjadi penolong bagi domba-domba yang lainnya. Dalam praktek kehidupan setiap kita, kawanan domba yang Tuhan percayakan tidak semuanya adalah domba-domba yang penurut. Mereka ada yang begitu lemah, tetapi mereka juga ada yang ceroboh, ada yang emosi mereka tidak stabil, atau mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang lain. Oleh karena itu terhadap mereka, gembala diberi tugas untuk mengarahkan, untuk mendorong, bahkan untuk mengajar, membawa mereka ke arah yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak terkasih, meskipun pekerjaan ini berat, kita memberi makan atau kita merawat, kita memelihara sedemikian rupa, tetapi perlu diingat bahwa kawanan domba yang Tuhan percayakan itu bukan milik saudara, bukan milik saya. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang dititipi Tuhan. Domba-domba itu adalah milik daripada Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki tugas sebagai gembala atau tugas penggembalaan. Dengan demikian, bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan tugas majelis, tetapi tugas kita semua hanya sekupnya saja yang berbeda-beda. Bagaimana dengan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang kita lakukan selama ini di keluarga, di gereja, di masyarakat? Apakah yang mendasari yang kita lakukan di dalam pelayanan? Karena kewajiban kita
atau karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Kalau arah yang kita jalani mulai melenceng, mari kita kembali kepada yang benar sehingga berkenan kepada Tuhan. Karyawan adalah kawanan domba yang Tuhan percayakan. Adik kita di rumah adalah kawanan domba yang dipercayakan untuk digembalakan. Anak-anak adalah kawanan domba yang harus digembalakan oleh orang tua. Mari kita melakukannya dengan segenap hati kita. Jangan pernah melihat kepada orang lain, karena masing-masing kita diberi kepercayaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapapun kita bisa gagal dalam banyak hal. Tetapi kalau kita ditolong dan dikembalikan pada panggilan kita, pasti kita bisa menjadi berkat. Seperti yang dialami oleh Petrus, ia berhasil dan menjadi orang yang setia. Oleh karena itu, berilah kesempatan kepada orang-orang yang jatuh untuk mereka bisa bangkit kembali dengan kita gembalakan. Dan pada akhirnya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, kita sudah melakukan tugas yang Tuhan percayakan, bahwa kita menjadi gembala bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Janji hidup tanpa berduri, tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan memimpin jalan hidupku selalu. Janjinya
tanpa berduri. Tak pernah dia janji kau kan tenang, tetapi dia berjanji dan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya dia pegang tanganku, janjinya dia atur langkahku. Ku bersyukur Tuhan selalu lihat